dokumentasi. Lalu PF. Lalu laboratorium termasuk studi dokumentasi. Lalu apa? Observasi ya. Ada observasi. Jadi ada 4 hal. Yang pertama kita bisa lakukan dengan wawancara dulu. Kita akan wawancara dengan cara kita memastikan dulu pasien kita ini benar atau tidak. Nanti saya mau memeriksa Pak Satria, ternyata yang tidur adalah adiknya, gitu kan. Jadi kita datang dulu mengucapkan selamat siang Pak Satria. Benar namanya Pak Satria? Baik. Jadi namanya Pak Satria. Kemudian kita bisa melihat gelang tangannya. Teman-teman, kalau misalnya untuk pengecekan identitas, kalau itu tidak pasien yang bertindakan invasif, seringkali dalam kondisi tertentu kita tidak perlu menanyakan yang sering ditanyakan adalah selamat siang Pak, padahal hanya ingin wawancara biasa gitu. Selamat siang Pak, apakah benar namanya Pak Satria? Coba sebutkan tanggal lahirnya. Itu kan akan sangat berbeda ketika teman-teman melakukan yang namanya identifikasi untuk terapi-terapi yang invasif. Nah itu kan memang benar-benar kita harus memastikan gelang dan beberapa hal, karena kan akan melakukan sebuah tindakan yang berisiko kepada pasiennya. Tapi pernahkah teman-teman kemudian wawancarai begitu oleh perawat untuk mendapatkan assessment begitu, hanya wawancara di poli lalu mengatakan selamat siang Pak Reno, yang dirasakan saat ini keluhannya apa? Oh, tidak ada katanya, memang tidak cocok menjadi tidak ada keluhan apapun. Dalam beberapa bulan ini ada penurunan berat badan tidak? Ada penurunan berat badan. Berapa penurunan berat badannya? Sebelumnya berapa dan sekarang berapa? 30? Masa? Beratnya 28? Oh iya, kalau yang sebenarnya. Karena tadi sudah sebenarnya, maka sekarang sebenarnya saja. Nggak ada penurunan berat badan. Dari awal juga nggak ada. Baik. Kemudian bisa tanya, kenapa saya tanyakan penurunan berat badan? Karena pada pasien-pasien dengan penurunan imun biasanya akan diikuti oleh penurunan berat badan. Pak, apakah ada sariawan? Tidak ada sariawan. Atau mungkin ada luka di badan? Kok tersenyum? Kok melihat mbaknya lalu tersenyum, memang mbaknya tahu lukanya di badan Mas Satria? Enggak kan? Lesti mau menjawab, bisa dia ya. Yang menjawab Mas Satria dia adalah siapa namanya? Rizka. Oh, Rizka. Oh, pacarnya. Kayaknya kayak mau minta persetujuan terus gitu. Enggak ya? Oke, kita teruskan. Baik, tidak ada luka di badan. Kemudian mungkin ada nyeri gimana Pak? Nyeri juga tidak ada. Ada benjolan mungkin di daerah-daerah tertentu. Yang tadinya tidak ada ya. Tidak ada nyeri, tidak ada benjolan. Lalu sok sering panas tidak Pak? Tidak demam ya? Tidak sakit. Nafsu makannya berkurang tidak? Nafsu makannya tidak berkurang. Berat badannya berapa Pak saat ini? Terakhir menimbang berat badannya berapa? 54. Berat badannya 54, tingginya? Orang tahu lupa. Oh lupa, baik. Kenapa kita menanyakan berat badan? Atau kita melakukan nanti tindakan pengurangan berat badan sama tinggi badan? Okay. Untuk menentukan IMT. Ingat, pada pasien-pasien dengan imuno itu IMT-nya biasanya teman-teman bisa melihat pasien-pasien
wawancara sudah. Setelah wawancara sudah, tahapannya adalah melakukan inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat bapaknya. Bapaknya ini kondisinya pucat sepertinya. Tapi kita akan melihat nanti lebih jauh ya dengan palpasi dan lain sebagainya. Secara garis besar kita melihat bersama. Mohon maaf ya Pak ya. Saya buka, kita lihat apakah ada luka dan lain sebagainya. Karena pasien-pasien dengan imun yang rendah akan ada beberapa luka di bagian tubuhnya yang sulit untuk sembuh. Nah, selanjutnya setelah inspeksi, kemudian kita akan melakukan palpasi. Begitu ya, kita sudah menggunakan tangan kita untuk kita gunakan. Kalau tadi kan kalau yang namanya inspeksi kita lihat aja. Sekarang kita lihat. Mohon maaf ya Pak ya. Kita cuci tangan. Kita akan lakukan. Nah, pada pasien-pasien dengan imuno yang rendah akan banyak ketombenya, bisa dicek. Coba sekarang yang banyak ketombenya ada nggak di sini? Jadi ketombenya itu nggak biasa teman-teman. Ketombenya itu sampai berkrok-krok itu loh kayak. Iya, pernah melihat ya? Kayak keropeng-keropeng gitu loh. Nah, makanya saya mau cek. Sudah panas kan? Coba sekarang teman-teman lihat kepalanya masing-masing ya, nanti penuh dengan ketombe. Kemudian saya akan melihat apakah anemia atau tidak. Karena tadi bisa disaksikan bersama pada orang-orang yang terkena kelainan darah, maka biasanya akan terjadi anemia. Cuma memang nggak bisa gemuk ya Mas. Oh, saya kira kekurangan darah yang pucat. Tadi udah makan. Enak ya, nggak bisa gemuk ya. Iya. Iya, saya makan Aku sedikit ngirup gemuk aja, gitu loh. aku ngirup aja gendut. Baik, setelah itu kita melihat untuk ada penlight, tapi nggak ada penlight di sini. Harusnya ada penlight. Penlight untuk apa? Cek popil. Oke, bisa untuk pupil. Tapi sebenarnya untuk imunospresan ini, Mulut. imunologi ini fungsinya untuk apa? Ngecek mulut. Lihat mulutnya. Mulutnya kita lihat. Apakah ada jamur? Apakah ada sariawan? Gitu ya. Coba buka mulutnya. Lidahnya dijulurkan. Oke, terima kasih. Aduh. Jadi teman-teman, caranya adalah lidahnya harus dijulurkan ya. Kalau begini nggak bisa dijulurkan, karena pasien-pasien dengan imunologinya yang rendah, lidahnya berwarna apa? Putih. Lidahnya itu berwarna putih. Coba cek lidahnya masing-masing. Nanti kayak teman-teman tidak sadar kalau sedang mengalami penurunan imunologi. Coba Mbak. Oh, kamu Mas Neno. Oh ya. Sister baik-baik saja. Aku nyerap. Oh ya. Sehat selalu ya sister ya. Baik. Sudah ya. Kalau sudah, kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe. Pemeriksaan kelenjar limfe kalau pasiennya bisa duduk, lebih baik adalah Duduk. jangan tidur seperti ini. Jadi kita akan cari bersama. Malah ada ininya buat buka. Bisa seminggu pakai ini. Teman-teman, pas zamannya Olga Saputra ada enggak ya? Ada. Maksudnya
ada itu ya sudah lahir, maksudnya itu mendengar Sudah ya, lihat. tentang penyakitnya juga mendengar ya. Jadi kan ada pembesaran kelenjar limfe Limfe. gitu ya. Artinya Olga ini mengalami penurunan Imunologi. Jadi kalau teman-teman semua mengalami antibodinya yang turun, maka terjadi pembengkakan kelenjar. Pencari. Kalau adik kecil punya adik nggak? Ada yang punya adik? Tidak. Kalau batuk itu di sini sering ada gejolak. Atau pilek di sini sering ada gejolak. So pernah lihat tidak kakak-kakak? Enggak. Karena kakak-kakak sekarang jarang menjamah adiknya gitu ya. Jadi kakak-kakak sekarang lebih senang menjamah HP daripada adiknya. Lama-lama juga pacar-pacar sekarang lebih senang bermain dengan HP daripada ngobrol dengan pacarnya. Benar kan ya? Iya. Jadi lama-lama semuanya nanti bisa tergantikan dengan HP. Kayak yang di Jepang begitu, sampai bercerai menikah dengan robot, gitu kan ya? Karena alasannya hanya sangat sepele gitu ya. Alasannya karena kalau menikah dengan perempuan diomelin, terus banyak maunya begitu. Nah kalau dengan robot dia apa-apakan diem aja. Baik, kita akan mulai. Untuk pemeriksaan kelenjar limfe bagian daerah servikal di sini lebih baik adalah dari belakang. Karena kalau dari depan nanti kalau cowok sama cewek begini kan gak nyaman ya. Jadi dari belakang lebih nyaman, bisa menghadap. Saya lompat sana mas. Oke. Ini caranya adalah seperti ini. Kita bisa melihat dari sini ya. Ini namanya apa teman-teman? Submental. Mental. Lalu kita naik. Ini sampai Tonsiler. di sini apa nih? Tonsiler. Tonsiler. Parito. Terus ke belakang di sini di bawah di Ocularis belakang sini ada apa? posterior. Occipital. Ada apa? Ocularis posterior. Nah, di sini ada mastoid. Kemudian di sini ada yang namanya Occipital. di sini. Kemudian turun di sini. Ini adanya di Cervix superficial. cervical. Ini ada di cervical, ini cervical posterior. Begini teman-teman. Lalu di sini ada yang Deep namanya adalah cervical. cervical. Nah, cervical kita lakukan palpasi ke belakang sedikit. Kalau lebih enak nggak pakai pakaian ya, pakaiannya dilepas. Tapi saya takut nanti Mas Satria nggak nyaman. Kemudian dari belakang, di belakang sini namanya apa? Occipital. Occipital. Bisa dipahami ya? Bisa. Dari mental, preakulier, lalu di sini ada mastoid, di sini ada tonsilar, turun ke bawah ada deep cervical, ada kemudian supracervical, begitu ya. Lalu turun di sini ada supraclavicular, naik ke belakang begini, kemudian bisa sampai di sini nih. Di sini adalah occipital. Itu caranya. Mas Reno masih bingung? Sudah enggak ya? Sudah clear ya? Oke. Silakan Mas, bisa tidur dulu. Oh iya, saya lupa. Pada pasien-pasien dengan antibodi yang lemah, selain di rambutnya itu banyak ketombenya, juga rambutnya mudah Rontok. Banyak lagi. ya. Teman-teman yang wanita banyak yang rontok. Banyak. Karena pengaruhnya bukan karena itu, tetapi pengaruhnya apa? Sisiram. Sering dicatok kalau pagi. Nggak pernah nyatok bu. Nggak pernah nyatokan. Ada di sini yang sering nyatok. Saya tuh sampai heran, saya tuh nyatok sampai setengah jam baru kriwil-kriwil. Ngapain juga kurang kerjaan. Nah, nggak ada kan yang kayak gitu ya. Saya agak
sini kelenjar limfa itu ada di daerah aksila. Kalau misalnya teman-teman itu sakit, sering nggak sih sakit di ketiaknya begitu, panas? Iya. Benar ya. Itu karena apa? Kelenjar limfanya adalah membengkak di sana. Jadi saya seharusnya memegang Mas Satria, tapi nanti takutnya Mas Satria geli gitu ya. Nanti bisa dilihat kelenjar aksila ini di sini, jadi bisa dilihat di daerah sini. Ada yang dipegang sakit atau ada benjolan di situ? Bengkak. Berapa hari? 3 harian terus diperiksakan Terus kempes yang lama. kempes lama-lama. Tapi ada dikasih antibiotik tidak? Iya. Ya benar, dikasih antibiotik artinya ada infeksi. Ada infeksi. Jadi kalau teman-teman ada infeksi, akan ada pembesaran di kelenjar limfonya. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman jangan lupa di sininya teman-teman itu juga ada di lipatan ini juga ada yang namanya kelenjar limfa juga. Namanya apa? Yang ada di sini? Apa? Ayo, ada itu apa? Ayo. Epitoklear. Ada yang namanya epitoklear yang ada di daerah sini. Coba dipegang semua, ada enggak? Kemudian teman-teman, kalau di bagian perutnya boleh saya buka enggak? Boleh katanya. Saya sudah izin dulu ya. Saya tidak melakukan pelanggaran privasi. Nah teman-teman, tadi ada apa di daerah perut? Klien. Ada lien. Kita periksa apakah liennya bermasalah atau tidak. Nah, ini ya. Kita akan lakukan yang namanya pemeriksaan lien. Nah, ini adalah umbilicus. Nah, di sini nih, otaknya adalah di sini. Nggak ada itu ya. Boleh ya Mas ya, saya oleh-oleh ya Mas ya. Boleh. Ya, berkorban sedikit lah hari ini ya. Enggak jawab. Ya, sudah mewakili ya Gladys ya. Dan presentatif dari Mas Satria adalah Gladys. Nah, Anissa kok jadi Gladys duduk sih? di sini nah. Semuanya bisa pegang ya. Ada. Nah. Nggak geli kan? Nggak geli. Nah, itu yang dilakukan ya nanti kita temuin. Nanti kita lakukan yang namanya pemeriksaan lien di sudut ini. Tarik nafas Mas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Kayak di tempat itu loh. Ini yang namanya palpasi memakai satu ya, tapi yang ada yang bimanual berarti 2. Begini juga bisa. Tarik nafas Mas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Enggak, sama perutnya atau susah enggak? Enggak sempat menikah ya kamu enggak. Ya teraba ya. Kemudian yang daerah hatinya, karena hati pada pasien-pasien dengan demam berdarah akan terjadi hepatomegali. Jadi kalau teman-teman ada pasien demam berdarah, bisa dicek hepatomegali itu seperti apa. Coba tarik nafas panjang. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Enggak keras. Baik, terima kasih. Oke. Langsung dibenerin ya. Nah,
saya melakukan IPE. IPE itu interprofesional edukasi ya, education dengan UKDW sama Sanata Dharma. Ada pasiennya seperti ini gitu. Pasiennya bapak-bapak. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan. Teman-teman ikut kan kemarin? Enggak. Belum. Kan semester Semester 6. Oh, dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pada bapak-bapak, dilakukan pemeriksaan begitu, dibuka-buka. Setelah itu, oh ya sudah ya Pak, lalu ditinggal begini, lalu ngobrol gitu. Jadi bapaknya dibiarkan terbuka, jadi nggak boleh seperti itu. Setelah selesai harus dikembalikan seperti semula. Pak, saya kajian atau dikajian Bapak sendiri? Oke. Nggak enak karena saya dosennya. Jadi kalau teman-teman silakan nanti dibantu untuk mengajukan. Begitu. Sudah di bagian ini sudah selesai. Lalu di bagian inguinal itu juga ada kelenjar info. Di sini inguinal itu di selangkangan. Itu kanan kiri juga ada. Kalau teman-teman sakit infeksi itu juga sering terjadi pembengkakan di daerah inguinal. Oh iya, dari tadi gini itu mau ke toilet. Tak pikir itu ikut lesan di situ gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum. Poplitel. Apa di pop? Poplitel ya. Poplitel. Yaitu ada di sini. Kita lakukan perabaan di daerah sini. Di sini. Ya, pasti Tuhan. F itu ya. Terkeluar. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dengan gangguan imunologis itu warnanya tidak merah dan kukunya mudah patah. Mudah patah. Kukunya mudah patah. Saya punya yang tidak bagus. Di kuku saya ini tidak bisa halus seperti teman-teman. Coba teman-teman harus coba. Nah ini kan harusnya. Tapi kuku saya tidak. Kuku saya sudah patah. Lalu setelah sini ada garisnya. Di kaki saya juga ada garisnya. Oh, itu karena kepukul. Oh iya. Coba dibuka. Ya kan, kayak ada kukunya di sini. Jadi ada lancipnya begini, nggak bisa halus. Tandanya bahwa kuku saya tidak sehat dan saya nggak bisa panjang. Nanti panjang sedikit dia akan patah sakit. Nah, pada kakak dengan gangguan-gangguan kekurangan anemia atau kemudian imunonya nggak bagus, bisa menjadi bertanda atau warnanya kebiru-biruan, siansis. Beda ya. Jadi kalau ini beda dengan yang namanya Fabry Pincer. Fabry Pincer itu karena pernapasan. Jadi pasien-pasien dengan PPOK gitu, yang terjadi adalah sininya terjadi jempol tabuk, sininya gede gitu, jadi di sininya membentuk sudut, tidak bisa jadi satu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari pemeriksaan ini? Sederhana ya, tidak seperti kalau saraf ya. Belum belajar. Tapi dulu semester 1 sudah pernah. Semester 1 baru tahu biometrik dasar. Oh, biometrik dasar. Nggak ada pemeriksaan saraf kranial 1, 2, 3. PF dulu aja.
Oh, 12 kali sudah kan? Lalu nistagmus kayak gitu sudah ya. Ya. Kapan sih teman-teman ada lagi? Semester depan. Sering terjadi infeksi pada pada telinganya. Yang sering terjadi adalah otitis bagian medianya. Otitis media. Sering terjadi infeksi. Jadi mungkin teman-teman berenang, gitu ya. Setelah berenang, kemudian kemasukan air. Bagi orang-orang normal nggak masalah kemasukan air. Tetapi bagi orang-orang yang terjadi penurunan imunologinya bisa mengakibatkan infeksi. Jadi ada otitis media. Kalau parah, dilihat saja di senterin ini, kalau dia berwarna kemerahan, itu bisa otitis media. Kalau parah, maka bisa keluar yang namanya cairan. Kalau orang Jawa disebut sebagai opongan. Ya, comel kalau itu ya kasarnya gitulah. Ada yang lagi? Kalau sudah kenal tadi sudah ya, sudah kita pegang-pegang begitu. Kalau saraf itu tahap akhir. Jadi pasien-pasien yang dengan HIV itu kemudian dia jatuh ke dalam apa namanya AIDS itu kalau diperiksa sering terjadi tumor di otaknya. Tapi tumornya ini adalah tumor khas karena AIDS. Ada sarkoma, warnanya beda, warnanya bentuknya keabu-abuan. Ada beda, pokoknya warnanya beda, ada ciri khasnya sendiri. Jadi beda. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena seharusnya saraf otak kita itu bisa melindungi. Jadi teman-teman itu ada yang namanya meningen kan? Nah, di dalam meningen tersebut melindungi, meningen itu ada saraf otak itu melindungi dari segala kuman penyakit. Ketika kemudian dia ngedrop, maka yang terjadi adalah sering terjadi meningitis. Jadi kalau teman-teman ada pasien dengan meningitis, karena saya dulu kan berada, jenis saya adalah Cipto. Cipto itu adalah A ya di sana, tipenya A. Jadi semua penyakit kan masuk di sana. Nah, kalau karena penyakit HIV itu nggak boleh, yang namanya kalau kita mau minta pemeriksaan HIV itu nggak boleh pada saat itu ada undang-undangnya, nggak boleh melakukan tanpa seizin dari pasiennya, harus ada izin dari pasiennya. Sehingga yang sering kami lakukan apabila pasiennya meningitis, kemudian kami periksa untuk CD4-nya. Kalau CD4-nya tidak, baru kemudian kita refer kepada dokternya. Itu sering terjadi pasien dengan meningitis itu ternyata dia punya HIV yang dia tidak tahu tiba-tiba menjadi AIDS dan menjadi meningitis. Itu adalah yang di persarafannya. Kalau yang ada di muskuloskeletalnya kira-kira seperti apa, teman-teman? Akan terjadi kakinya mengeluh nyeri-nyeri karena ada radang. Jadi ada radang pada tulangnya sehingga sering mengeluh nyeri karena ada radang di sana. Tiba-tiba kok terkena artritis, tapi nggak jelas artritisnya kena apa. Ternyata karena autoimun. Jadi tetangga saya itu sakit lutut lama begitu, kemudian diobati, obatnya obat biasa, tapi ternyata dia peradangan yang tadi yang adanya peradangan dia autoimun. Nah ternyata kumannya itu sampai masuk ke dalam jantungnya sehingga bisa menyebabkan gagal jantung. Jadi memang teman-teman
tersebut bisa sampai ke seluruh tubuhnya, bisa komplikasi. Baik, sampai di sini mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas ya. Jadi sederhana, terjadi penurunan antibodi, tetapi bisa sampai ke seluruh sistem tubuh. Oke. Nanti pressure berarti diikuti oleh siapa? Pressure di sini atau ada kelompok kecil? Kelompok kecil. Oh, berarti dengan total tidak di Presus. oh presus masih kasus ya. Oh, berarti dengan kelompok kecil ya. Bisa juga. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mas Satria kurang minum kok gimana? Enggak pernah ada keluhan apa Mas Satria? Kok sepertinya Mas Satria itu Dehidrasi. sejak kecil juga nggak ada masalah ya? Kalau lari gitu nggak pernah sesak napas? Nggak pernah. Tapi memang berat badannya nggak bisa naik-naik.